jelata yang terlalu lama menderita. Ternyata memang kalau urusan negara ini hanya mengandalkan para politisi dan aktivis pergerakan dan murni hanya itu, tidak akan bisa diatasi keadaannya. Itu hanya masalah hukum dan konstitusi dan kekuasaan. Kita harus mau menengok agak ke atas sedikit. Kita butuh begawan, kita butuh brahmana, kita butuh panembahan, kita butuh rohaniawan. Jadi kalau dulu ada DPA, sekarang ini kan tidak jelas teman sekalian ini untuk contoh yang sekarang. Sekarang kan tidak jelas negara itu apa, pemerintah itu apa. Di zaman Mojopahit, kepala negaranya Hayam Wuruk, kepala pemerintahnya Gajah Mada, kan begitu. Beda. Kas negara sama kas pemerintah berbeda. Jadi BUMN Mojopahit setornya uang tidak kepada menterinya Gajah Mada, tapi kepada kasnya di lingkungan Hayam Wuruk. Nanti dari sana baru disuplai sekian persen untuk APBN Mojopahit. KPK itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Yang memilih bukan DPR, tapi lembaga yang harus lebih tinggi dari DPR, mestinya MPR seperti zaman dulu. Nanti yang melantik ketua KPK jangan presiden, yang diawasi nomor 1 presiden ya. Kok saya ngelantik presiden, ini apa? Dan begitu. Karena kita tidak punya kejelasan ini lembaga negara atau lembaga pemerintah. Setahu saya BUMN itu juga lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan KPK, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, itu semua lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga berbeda di rumah kita. Kepala rumah tangga itu adalah yang ngurusin listrik, yang ngurusin beras, yang ngurusin maintenance rumah tangga yang dibayar oleh kepala keluarga. Dan penghasilan warungnya keluarga kan ke kas keluarga, baru sebagian dikasih ke kas rumah tangga. Wong keluarga kecil aja kayak gitu kok di Indonesia nggak ada bedanya. Makanya sekarang bagaimana? Malaikat bisa jadi nabi, kan rusak. Gue sudah jadi ketua kehormatan masih jadi ketua umum. Loh, saya nggak ngomong tentang siapa-siapa, Anda sudah tahu. Tapi kan nggak lucu dong. Jadi kita sudah tidak punya kualifikasi lagi dalam hidup ini. Nggak punya kualifikasi. Loh, nggak bisa dong, Anda sudah gubernur masih mau jadi bupati, kan nggak bisa dong. Loh, sudah jadi kiai, sudah jadi maulana, terus tiba-tiba jadi syekh. Nggak bisa dong. Sudah jadi nabi minta jadi wali, terus gitu ya. Sudah lulus SMA masuk SMP. Jadi kita enggak, itu kan kualifikasi. Karena seneng gitu loh. Ya, kita nggak punya kualifikasi, apalagi sampai yang sifatnya estetik. Yang estetik ini yang sudah hilang juga. Jadi hidup itu kan bukan soal benar salah, dok, Mas. Bukan hanya baik buruk, dok, tapi juga pantas apa nggak pantas juga, dong. Pantas dan tidak pantas itu namanya estetika. Dalam hidup itu ada baik buruk, ada benar salah, ada indah dan jorok. Ketiga-tiganya itu saling melengkapi dan harus tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Anas, saya bertamu ke rumah Anas, benar dia nyugui saya nasi goreng dengan ikan kambing. Ya, dan itu baik, tapi kan keindahannya harus diperhatikan. Ojo terus ajak mangap cak terus dia ingin borong. Nggak bisa dong. Meskipun baik toh Mas, bener toh Mas, tapi kan nggak terus onok dayo, ayo mangap terus goceng, ayo ngombe tur. Itu namanya estetika. Estetika sudah hilang di sini. Kalau kamu sudah jadi presiden, kamu harus menjaga kepantasan seorang presiden karena kamu mewakili martabat dan rasa seluruh bangsa. Jadi berlaku apa, ngomong 2000% apa 30%, perhitungkan berdasarkan rasa. Itu loh. Nah ini kita kehilangan itu semua, Mas. Benar salah saja sudah kacau, apalagi baik buruk, apalagi indah dan jorok. Kepantasan ini misalnya gini loh Mas, Anda mau nggak Anas karena dia sekarang nggak punya jabatan,
kecuali di pergerakan Indonesia. Saya lamar untuk mengiklankan jamu Sido Muncul itu orang. Boleh nggak? Ya. Boleh nggak Mbak? Boleh, benar? Ya boleh, kalau soal boleh. Cuman pantas nggak? Bayang Anas. Pemimpin itu harus bejo. Coba. Boleh, tidak melanggar hukum, tidak melanggar Quran, tidak melanggar etika, tidak melanggar apa-apa. Neng ora pantes. Gak nyindir, nyoto sopo kalau. Gitu. Tidak usah beliau. Siapapun di sini saya juga bingung kalau sampai begitu. Kalau soal salah tidak salah, soal baik tidak apa-apa mengiklankan sesuatu yang baik. Cuma kan ada kepantasannya masing-masing. Lu lagi ya, Mbak Marijan dia tidak rela, dia tidak mau, dia tidak rela sampai akhir hayatnya dia diedit seperti itu. Kalau Mbak Marijan dia masih punya, kan estetika menyangkut martabat ya Mas. Estetika menyangkut martabat. Cara Anda berpakaian kan hubungannya sama martabat. Makanya kalau dalam bahasa Jawa ada dodot iro, kumitir berdaing pinggir. Itu artinya kalau sampai pakaiannya ibu-ibu itu sobek pinggirnya, terus pahanya kelihatan, itu kan martabatnya yang turun. Terus sekarang guru TK, terus sobek sininya, terus tetap mengajar, diterima nggak sama orang tua murid? Misalnya guru TK berpakaian kayak pramugari lion, berukut sampai nisor tapi tenennya bedah Mas. Satu ngintip sehingga ya dia dapat pahala besar. Semakin wanita mengungkapkan, membuka auratnya, sebenarnya pahalanya besar karena membuat banyak lelaki akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Belum, masya Allah. Subhanallah. Nah, jadi kan bagus. Jadi Indonesia penuh dengan kata subhanallah, masya Allah. Terus anak takut tidak, masya Allah itu.